Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 364, 8 Rabiul Akhir 1446 Hijriah atau 11 Oktober 2024 Masehi, dengan judul Pemerintahan Baru, Harapan Baru. Jika tidak ada aral melintang, tidak lama lagi rezim pemerintahan Jokowi akan segera berakhir. Tepat tanggal 20 Oktober 2024, rezim pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto pun akan segera terbentuk. Sebelumnya para anggota DPR yang baru juga sudah resmi dilantik. Meski baru, banyak di antara anggotanya adalah muka-muka lama. Bahkan jabatan ketua DPR yang baru juga dipegang kembali oleh Puan Maharani dari PDIP yang notabene adalah ketua DPR periode sebelumnya. Yang menarik, para anggota DPR baru ini ternyata 60%-nya adalah pengusaha dan 174 orang terindikasi terhubung dengan politik dinasti. Karena itu di satu sisi banyak yang menaruh harapan besar pada rezim pemerintahan baru, juga pada DPR baru. Namun di sisi lain, tak sedikit yang pesimis, terutama kalangan muslim yang kritis. Pasalnya, pemerintahan baru termasuk DPR baru sudah pasti menjalankan sistem lama atau status quo, yakni sistem demokrasi kapitalisme sekuler. Padahal selain terbukti sudah gagal, sistem ini pun jauh dari nilai-nilai ajaran Islam. Dalam sistem ini juga sudah pasti sulit diharapkan syariah Islam bisa diterapkan secara kafah. Padahal tanpa penerapan syariah Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan, bisa dipastikan tak akan ada perubahan ke arah yang lebih baik bagi bangsa dan negeri ini. Faktanya, meski telah sering gonta-ganti rezim, keadaan negeri ini bukan tambah maju, tetapi malah makin mundur dan terpuruk. Rezim Jokowi yang sejak periode pertama pemerintahannya pada tahun 2014 hingga 2019 sudah digadang-gadang membawa harapan baru, atau hanya memberikan harapan semu, bahkan palsu. Justru pada rezim Jokowi, segala sisi makin rusak. Hal itu terus berlanjut hingga periode kedua pemerintahannya di tahun 2019 hingga 2024. Rezim pemerintahan baru pun dipastikan akan bernasib sama. Apalagi rezim pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo bakal mewarisi beban sangat berat dan segudang persoalan yang ditinggalkan rezim Jokowi. Khususnya di bidang ekonomi, di antaranya angka kemiskinan yang tinggi, angka pengangguran dan PHK yang makin meningkat, pajak yang makin besar, daya beli masyarakat yang makin menurun, jumlah kelas menengah yang makin berkurang, beban pembayaran utang negara yang makin berat, penguasaan sumber daya alam milik rakyat oleh segelintir orang asing dan asing yang makin tak terkendali, beban ekonomi masyarakat yang makin besar, dan sebagainya. Dalam hal kemiskinan misalnya, jumlah orang miskin di Indonesia per Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang. Jumlah itu mengacu pada kriteria Badan Pusat Statistik atau BPS yang mengumumkan garis kemiskinan di Indonesia pada Maret 2024 sebesar Rp582.932 per kapita per bulan. Jika kriteria kemiskinan itu dinilai sesuai dengan kriteria Bank Dunia, yaitu sebesar $3 per hari, maka jumlah rakyat miskin naik menjadi 40% dari total penduduk Indonesia. Artinya, dari jumlah total penduduk Indonesia, sekitar 282 juta jiwa, sebanyak 112,8 juta terkategori miskin. Di bidang politik, meskipun berhasil memenangkan pemilu, Prabowo tidak memiliki mayoritas legislatif yang solid. Partai Gerindra yang dia pimpin hanya memperoleh sekitar 14% suara di parlemen. Ini berarti Prabowo harus merangkul koalisi politik yang luas untuk menjalankan pemerintahan. Dengan koalisi yang gemuk, sangat mungkin muncul konflik kepentingan. Akibatnya, niat baik untuk mensejahterakan rakyat ujung-ujungnya cenderung sebatas bagi-bagi kekuasaan. Di sisi lain, kekuasaan oligarki makin mencengkram. Ini terlihat jelas dalam struktur politik dan ekonomi, di mana sejumlah kecil konglomerat mengendalikan sektor-sektor strategis, seperti sumber daya alam baik pertambangan maupun perkebunan, infrastruktur, dan perbankan. Para oligarki ini juga sering memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan politik. Ini memungkinkan mereka untuk mempengaruhi kebijakan publik demi keuntungan pribadi dan kelompoknya. Belum lagi ragam persoalan di bidang hukum, sosial, pendidikan, dan lain-lain yang makin kesini tampaknya makin rumit dan kompleks. Harapan hanya pada kekuasaan Islam. Di dalam Islam, kekuasaan hakikatnya adalah amanah. Amanah kekuasaan ini bisa menjadi beban pemangkunya di dunia sekaligus bisa mendatangkan siksa bagi dirinya di akhirat.
Nabi SAW bersabda, kepemimpinan itu awalnya bisa mendatangkan cacian, kedua berubah menjadi penyesalan, dan ketiga bisa mengundang azab dari Allah pada hari kiamat, kecuali orang yang memimpin dengan kasih sayang dan adil. Hadis riwayat At-Tabrani. Sikap kasih sayang pemimpin ditunjukkan dengan upayanya untuk selalu memudahkan urusan rakyat, menggembirakan mereka dan tidak menakut-nakuti mereka dengan kekuatan aparat dan hukum. Adapun sikap adil pemimpin ditunjukkan dengan kesungguhannya menegakkan syariah Islam di tengah-tengah masyarakat. Sebabnya, tidak ada keadilan tanpa penerapan dan penegakan syariah Islam. Karena itu, siapapun penguasanya, jika dia tidak menjalankan pemerintahannya berdasarkan syariah Islam, maka dia berpotensi menjadi penguasa yang zalim dan fasik. Lihat Quran Surat Al-Ma'idah ayat 45 dan 47. Karena kekuasaan adalah amanah, Nabi SAW mengingatkan para pemangku jabatan dan kekuasaan agar tidak menipu dan menyusahkan rakyatnya. Beliau bersabda, tidaklah seorang hamba yang Allah beri wewenang untuk mengatur rakyat mati pada hari dia mati, sementara dia dalam kondisi menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan bagi dirinya surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di dalam Islam, agar pemangku kekuasaan bertindak amanah, ia wajib mengemban kekuasaannya di atas pondasi agama, yakni Islam. Inilah juga yang ditegaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Agama dan kekuasaan itu ibarat dua saudara kembar. Karena itu sering dikatakan, agama adalah pondasi, sementara kekuasaan adalah penjaganya. Apa saja yang tidak memiliki pondasi akan hancur, dan apa saja yang tidak memiliki penjaga akan lenyap. Kata Imam Ar-Razi rahimahullah, berkat kekuasaan yang bersanding dengan agama, yaitu Islam, Allah SWT menghilangkan berbagai keburukan dunia dari manusia. Di dalam Islam, kekuasaan harus diorientasikan untuk 1. Menegakkan Islam, 2. Melayani berbagai kepentingan masyarakat baik muslim maupun non-muslim. Hal ini hanya akan terwujud jika kekuasaan itu menerapkan syariah Islam secara total dalam seluruh aspek kehidupan. Kekuasaan semacam ini hanya terwujud dalam institusi pemerintahan Islam, yakni khilafah Islam. Bukan dalam sistem pemerintahan yang anti syariah, baik sistem demokrasi ataupun yang lain. Khilafah Islam akan mengatur berbagai urusan seluruh warga negaranya, baik muslim maupun non-muslim, dengan syariah Islam. Seperti menjamin kebutuhan hidup, menyelenggarakan pendidikan yang terbaik dan terjangkau, menyediakan fasilitas kesehatan yang layak dan cuma-cuma untuk semua warga tanpa memandang kelas ekonomi. Khalifah akan mengelola sumber daya alam milik rakyat seperti tambang, minyak, gas, batu bara, mineral, emas, perak, nikel, dan lain-lain agar bermanfaat bagi segenap warga negara. Khilafah tidak akan membiarkan sumber daya alam milik rakyat ini dikuasai oleh swasta, apalagi pihak asing. Khilafah Islam juga akan menjaga dan melaksanakan urusan agama seperti melaksanakan hudud untuk melindungi kehormatan, harta, dan jiwa masyarakat, muslim maupun non-muslim. Khilafah Islam pun akan menyebarluaskan risalah Islam ke seluruh dunia. Khilafah pula yang memimpin jihad demi menyelamatkan kaum muslim yang tertindas di berbagai negeri seperti di Palestina, Xinjiang, Myanmar, dan lain-lain. Alhasil, mau tidak mau, jika bangsa ini ingin maju, sejahtera, adil dan makmur, maka yang mereka butuhkan bukan sekedar rezim atau penguasa baru. Akan tetapi yang mereka butuhkan sekaligus adalah sistem pemerintahan baru, yakni sistem pemerintahan Islam. Sebabnya jelas, sejahtera, adil dan makmur hanya mungkin saat umat Islam mengamalkan dan menerapkan syariah Islam. Pengamalan dan penerapan syariah Islam secara kafah tentu merupakan wujud ketakwaan hakiki. Ketakwaan hakiki inilah yang bakal mendatangkan aneka keberkahan. Demikian sebagaimana dinyatakan oleh Allah SWT dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 96 yang artinya, andai penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa, kami pasti akan membukakan bagi mereka aneka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka telah mendustakan ayat-ayat kami. Karena itu kami menyiksa mereka akibat perbuatan mereka. Karena itulah Syekh Muhammad bin Al-Alawi Al-Maliki rahimahullah menegaskan, andai kaum muslim hari ini menerapkan hukum-hukum fikih dan syariah agama ini sebagaimana generasi pendahulu mereka pada masa lalu, niscaya mereka menjadi umat yang paling maju dan paling bahagia. Pengamalan dan penerapan syariah Islam secara kafah inilah yang juga dilakukan oleh Rasulullah SAW saat mendirikan negara Islam untuk pertama kalinya di Madinah. Kebijakan ini dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin dan para khalifah setelahnya dengan hanya menegakkan khilafah Islam yang juga hanya menerapkan syariah Islam.